Salam Kerahiman, hari ini 18 Mei. Temanya mahkota, dari segala mahkota. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku melihat bahwa Allah sendiri terasa melawan engkau. Dan aku bertanya pada Tuhan mengapa ia berbuat demikian terhadapnya. Seolah ia merintangi apa yang dimintanya agar dilaksanakan. Dan Tuhan berkata, aku bertindak demikian terhadap dia untuk memberikan kesaksian bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaanku. Katakan kepadanya, janganlah ia takut apapun. Siang dan malam tatapan mataku tertuju padanya. Akan ada banyak mahkota yang akan ia terima. Sebab karya ini akan menyelamatkan banyak jiwa. Bukan berhasilnya suatu pekerjaan yang kuberi ganjaran, tetapi penderitaan yang ditanggung demi pekerjaan tersebut. Diary nomor 90. Hari ini Suster Faustina bertanya kepada Yesus tentang Bapa pengakuannya. Aku melihat bahwa Allah sendiri terasa melawan engkau, melawan Bapa pengakuannya. Dan apa yang dilihat oleh Suster Faustina adalah bahwa Tuhan, mengapa engkau berbuat demikian kepadanya? Seolah engkau merintangi apa yang engkau minta dia laksanakan. Jadi Allah minta Sopoćko melakukan sesuatu, tapi sepertinya hal itu dirintangi. Seperti juga yang dialami oleh Suster Faustina. Yesus bilang, lukislah gambar yang engkau lihat. Tapi dia bercerita kepada Bapa pengakuannya, tidak digubris, tidak ditolong, tidak dibantu. Dia cerita juga kemudian juga tidak ada way out-nya. Jadi diminta tapi seolah-olah tidak ada bantuan. Seolah-olah dalam tanda kutip dirintangi untuk dilaksanakan. Tapi dalam hal ini Yesus menjawab, aku bertindak demikian untuk memberi kesaksian bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaanku. Kalau pekerjaan itu gampang-gampang kita lakukan, sering kita sadar atau sadar tidak sadar mengetahui bahwa oh, itu kan hasil karyaku, itu kan kehebatanku, itu kan karena kepandaianku. Tapi di sini Yesus mau bilang, diberi kesaksian bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaanku. Katakan kepadanya, jangan takut akan apapun. Kalau kita bekerja di ladang Tuhan, dalam melakukan pelayanan atau apapun yang Tuhan minta, jangan takut. Itu yang menjadi pegangan kita ya, jangan takut. Dan di sini Yesus bahkan katakan siang dan malam tatapan mataku tertuju padanya. Kita kerja di ladang Tuhan, Tuhan katakan siang dan malam. Jadi walaupun kita mengalami kesusahan, mengalami banyak rintangan, bukan berarti Tuhan masa bodoh, tapi justru siang dan malam tatapan mataku selalu melihat Dia. Akan ada banyak mahkota yang akan ia terima. Sebab karya ini akan menyelamatkan banyak jiwa. Yang dilakukan oleh Pastor Sopoćko atau sekarang Beato Sopoćko adalah menjadi perpanjangan tangannya Suster Faustina untuk mewartakan kerahiman Tuhan, untuk mewartakan devosi kepada kerahiman ilahi. Dan di sini Yesus katakan, melalui karya ini akan banyak menyelamatkan banyak jiwa. Kita pun para devosan pasti diminta oleh Yesus untuk terus berkarya. Karena melalui karya ini, melalui kita, melalui kehadiran kita, melalui pelayanan kita, melalui pewartaan yang kita lakukan, akan bisa menyelamatkan banyak jiwa. Saya ingat satu kata-kata dari Romo ya, waktu saya dan Haryanto pergi pelayanan ke Kei Kecil. Ada seorang Romo berkata begini, luar biasa pelayanan kalian bisa sampai ke Kei Kecil. Sesuatu yang memang buat kami pun heran, luar biasa kok kami bisa datang ke sana ya.
Tapi tiba-tiba saya secara spontan katakan, bukan kami yang luar biasa, tapi Tuhan yang luar biasa. Dan pastor itu juga menjawab dengan spontan, memang Tuhan yang luar biasa, tapi Tuhan juga butuh orang-orang yang luar biasa. Ini menjadi suatu pujian, tapi juga menjadi suatu konfirmasi buat kami berdua bahwa kerja di ladang Tuhan mendatangkan kebaikan untuk banyak orang. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan harapkan dari kita semua. Kita tetap bukan siapa-siapa. Tapi kalau kita mau dipakai Tuhan, di mata Tuhan, di mata orang lain, kita menjadi orang-orang yang spesial. Orang-orang yang luar biasa. Dan Yesus lebih lanjut mengatakan, bukan berhasilnya suatu pekerjaan yang kuberi ganjaran, tapi penderitaan yang ditanggung demi pekerjaan tersebut. Waktu diundang ke Kay, pertama saya tidak tahu siapa yang ngundang karena tidak pernah ketemu muka. Bahkan di WhatsApp grup juga nggak ada profilnya muka dia ya, muka Pak Yopi itu nggak ada. Cuma dia tanya, ibu mau nggak melayani di Kay? Waktu itu diusulkan bulan apa gitu ya. Saya katakan kalau mau harus sebelum pesta kerahiman ilahi. Supaya umat di sana bisa mempersiapkan diri supaya bisa merayakan pesta kerahiman ilahi secara benar ya, secara meriah. Dan waktu itu sudah sangat mepet. Ada kekhawatiran juga, nggak tahu keadaan di sana bagaimana, terus banyak cerita tentang ibu siap-siap ya, pesawatnya bisa delay. Kalau cuacanya nggak bagus, pesawat delay, pesawat tidak jadi berangkat, dan banyak hal yang dikasih masukan. Tapi kami berdua ya sudah beli tiket. Setelah beli tiket masih belum confirm. Konfirmasinya belum positif dari Pak Yopi di Kay kecil. Pak Yopi katakan dia masih harus bicara dengan romo moderator, dia masih harus bicara dengan berbagai pihak. Tiketnya udah beli. Ya sudah, saya bilang sama Haryanto, kalau sampai tidak jadi seminar ya sudah kita jalan-jalan ke Kay. Itulah tantangan-tantangan yang sedikit tantangan yang kami alami. Belum lagi dengan perpindahan pesawat. Booking tapi pesawatnya beda. Jadi harus check out, harus check in lagi, harus bawa koper lagi, dan seterusnya ya. Banyak hal-hal yang menjadi sesuatu kekhawatiran dalam tanda kutip. Tapi kami selalu percaya kalau untuk Tuhan pasti semuanya lancar. Dan ternyata memang semuanya dilancarkan akhirnya sampai ke Kay tanpa delay, tanpa kendala, semuanya mendapat bantuan. Dan memang pulangnya, waktu kami pulang, itulah baru terjadi delay, baru terjadi perjalanan pesawat yang harusnya dari Kay ke Ambon, ke Jakarta, menjadi dari Kay ke Makassar, dari Kay ke Ambon dulu, tetap dari Ambon ke Makassar, dari Makassar baru ke Jakarta. Seharian, dari pagi, ya kurang lebih 12 jam baru sampai rumah. Tapi itu kan ceritanya kami pulang, bukan sedang pergi melayani. Dan kami percaya Tuhan lihat semua prosesnya. Kita hening sejenak. Tuhan, berkati kehidupanku dengan banyak mahkota dan dengan banyak tantangan. Bila hal ini harus aku jalani dan sebagai bagian dari peziarahanku di bumi. Yang penting, Engkau memberkati kami, menuntun kami sampai kami ke surga, ke rumah-Mu. Yesus, Engkau andalanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan tawarkan mahkota dari segala mahkota untuk kita.
melalui suatu tantangan, suatu penderitaan, suatu hal yang harus kita hadapi untuk memperoleh mahkota surgawi. Terima kasih. Salam kerahiman.